Oke, kita akan kembali membahas Weni Mizon ya, kayak nama minuman ya, tapi bukan minuman. Minuman. Nah, jadi di Minuman yang sini saya suka karena saya minuman dulu yang menjualnya. jadi di sini ada Bunda Cahyo seperti biasa kita akan membahas Weni Mizon melalui wetonnya. Ya, Bunda udah siap ya? Siap. Oke. Nah, jadi sosok Weni Mizon ini kan pegawai BUMN ya, yang rendahkan pegawai honorer yang ternyata punya weton nih, yaitu Kamis Pon. Nah, saya akan bacakan terlebih dahulu ya. Dewi Citra Weni ya, alias Weni Mizon, lahir 7 September 1989, yang dimana berarti umurnya sekitar 36 tahun ya guys. Dimana wetonnya ini adalah Kamis Pon. Nah, weton ini digambarkan sangar dan menakutkan. Nah, di sini dulu Bunda, kalau weton ini menggambarkan dia sangar dan menakutkan, itu kepribadiannya gimana? Silakan. Ya, kebetulan ini Kamis Pon ya, persis seperti putra bungsu saya gitu. Karena memang kalau watak Kamis Pon itu dia sebenarnya terlihatnya itu tenang, ya kan? Terlihatnya tenang, tapi jangan salah. Tenangnya ini kayak ancang-ancang gitu loh. Kalau sesuatu hal tuh yang dia nggak sukai, itu akan diperlihatkan secara barbar gitu loh di weton ini, karena memang dia itu tipikal orang yang ingin bebas berekspresi, orang yang ingin diakui, orang yang semacam ambisius gitu loh, orang yang ambisius dan ingin selalu yang terbaik, terdepan, terdahulu, sehingga mungkin sifat-sifat yang seperti ini kalau tidak diredam susah kalau bekerja ikut orang. Makanya nggak terlalu cocok. Sifat-sifat seperti ini harusnya adalah menjadi seorang pengusaha, usaha sendiri gitu ya, yang nggak harus ikut aturan-aturan protokoler seperti itu. Karena Kamis Pon loh, Kamis Pon tuh memang rata-rata berpembawaan tenang orangnya, sangat-sangat tenang gitu, tapi sebenarnya bergejolak atau bergemuruh, dan kalau sudah meledak-ledak itu susah dihentikan gitu Mas Denny. Oke, saya lanjutkan ya Bun ya. Jadi saya ini membacakan wetonnya si Weni Mizon ini dari buku Primbon ya. Jadi mungkin nanti bisa dikomentarin ya. Tadi ini digambarkan adalah sangar dan menakutkan ya. Apakah terlihat dari sosok Weni Mizon gitu ya? Kalau saya lihat sih sangar berarti identik dengan tegas ya. Beliau ini yang saya lihat dari kepribadiannya memang tegas Bun, gak peduli apa kata orang gitu. Itu dulu ya. Kemudian bicaranya banyak diterima orang, suka tinggal di rumah, tidak mau memakan yang bukan kepunyaan sendiri. Nah, kalau bicara banyak diterima orang ini ya kita lihat dari bisnisnya dia gitu. Kalau bisnisnya dia memang jalan dan memang sukses, berarti komunikasi dia dengan konsumennya itu bagus dan banyak diterima orang. Jadi masuk nih dengan wetonnya. Suka tinggal di rumah ya karena dia pebisnis. Wajar kalau suka di rumah gitu. Tidak mau memakan yang bukan kepunyaannya sendiri. Nah, banyak orang yang berkarakter sangar dan menakutkan itu memang enggan gitu mengambil yang bukan haknya gitu. Lebih kepada dia usaha sendiri, ini duitku, duitmu ya duitmu gitu ya Bun ya. Iya. Nah, selanjutnya makanya kan selanjutnya suka marah kepada keluarga. Nah, ini mungkin minusnya ya. Sosok yang saya lihat dari Mbak Weni ini memang gaya-gayanya sih suka marah gitu, karena di beberapa video di TikToknya yang saya lihat memang agak sedikit angkuh gitu. Bukan sedikit ya, mungkin angkuh barangkali ya. Iya. Jadi keangkuhannya itu identik dengan ya suka marah-marah. Kalau di wetonnya disebut adalah suka marah kepada keluarganya. Menurut Bunda gimana? Iya, karena memang ya weton itu kan udah orang bilang bawaan orok ya, bawaan dari lahir. Jadi mau diredam atau dibelok-belokkan nggak bisa, karena udah watak gitu loh. Kalau udah watak itu ya nggak bisa orang mengendalikan dia, justru dia yang mau mengendalikan orang, seperti itu. Makanya kan tipikal-tipikal seperti ini menurut saya kurang cocok bekerja ikut orang, karena dia maunya mengatur bukan malah diatur. Jadi akan menjadi sebuah pembangkang gitu loh, sosoknya akan menjadi seorang yang selalu
apa ya, nggak mau diatur Iya, gitu. iya. Oke, Karena oke. udah watak. Kalau udah watak dari bawaan lahir itu kan nggak bisa dirubah. Oke, oke. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi di weton, di buku Primbonan ini tertulis juga di weton Mbak Weni Mizon ini, yaitu Kamis Pon. Digambarkan weton ini ya menerangkan bahwasanya sosok Weni Mizon itu suka berbantahan, berani kepada atasan namun rezekinya dibilang cukup. Nah, itu gimana, Bun? Suka berbantahan berarti memang karakter Iya. banget ya daripada sosok Weni Mizon gitu loh. Iya, jadi memang dia orangnya nggak mau kayak menekan ego terus apa. Intinya dia itu nggak mau diatur, maunya dia yang ngatur. Mm-mm. Ya itu tadi. Berarti memang dia cocoknya menjadi seorang usaha sendiri, pengusaha sendiri. Dia akan ngatur-ngatur sendiri bisnisnya, dia yang jadi bosnya. Kalau dia jadikan anak buah ya jadinya seperti itu gitu. Karena Iya. memang orang itu harus tahu sifatnya apa gitu loh. Jadi Iya. keinginan dia untuk bekerja di mana tuh dia bisa tahu ngukur sendiri dengan sifat-sifatnya yang seperti itu. Oke, yang intinya gini sih sebetulnya yang di dalam weton ini tertulis bahwasannya walaupun ya ini yang saya mungkin bisa simpulkan, walaupun Weni nggak bekerja di instansi pemerintahan atau BUMN tadi, dia udah punya uang yang cukup nih. Ini dari wetonnya ya, yang saya simpulkan itu. Dia udah punya uang walaupun tidak berada di kursi di mana dia yang diatur. Kalau di BUMN udah pasti dia diatur kan, namanya dia punya pimpinan gitu ya. Nah, Betul. weton beliau ini juga menerangkan kehidupannya yang sering mendapat malu atau dipermalukan. Nah, ini bisa jadi waktu yang masa lalu ya, Bun ya. Kadang kan orang ada hidupnya itu Trauma. dimalukan, direndahkan dulunya. Kemudian ketika Trauma. dia berubah, diterima di suatu pekerjaan yang bonafit katakan, dia bisa jadi balas dendam di situ dengan orang-orang yang mungkin dulu pernah menyindirnya atau orang lain yang seprofesi sama orang yang dulu pernah menyindirnya gitu loh. Iya. Ya itulah apa namanya kadang-kadang eh kata-kata itu bisa menjadi trauma dan melekat pada mental dan hati seseorang. Makanya kan sangat berbahaya sekali gitu loh, kayak membuli, ngata-ngatain apa gitu. Tapi ya itu tadi kembali lagi. Kalau orang tuh mau introspeksi tahu sifatnya, dia akan mengerti kemana dia harus mencari nafkah gitu loh. Kalau di BUMN ya bukan tempatnya ya mau memberontak, mau apa namanya, mau eksis sendiri menunjukkan unjuk gigi, unjuk taring. Karena di BUMN kan yang dinilai prestasinya bukan pemberontakannya kan gitu, kepatuhan lah ya kalau di BUMN tuh gitu. Oke. Oke, Bun. Jadi ini ada yang positifnya nih dari weton ini yang harus juga saya bacakan. Jadi biar fair ya. Baiknya dari weton Kamis Pon ini ya, dia dikenal sebagai orang yang berwibawa, sentosa, serta dapat menghidupin banyak orang. Bahkan bisa jadi penerang. Penerang itu berarti petunjuk bagi orang-orang yang dekat dengannya gitu. Walau alam ya, semoga Kak Weni ya walaupun punya berita viral yang berbau negatif, ya saya yakin dan percaya di balik sosok Kak Weni ini ada sisi positifnya yang mungkin karena kasusnya ini masih kasus yang negatif, yang positifnya itu kayak ketimpa, itu udah wajar. Tapi saya menerangkan ini, saya memberitahu ini berdasarkan weton dan mudah-mudahan ini sama dengan apa yang dimiliki oleh Kak Weni Mizon ya, bahwa ada kepribadian, ada sisi yang positif dari diri beliau gitu ya, Bun ya. Ya, mudah-mudahan aja lah. Iya. Oke, mungkin sampai sini dulu buat Kak Weni ya. Semoga dapat merubah sifat. Ya mudah-mudahan masih di BUMN namun harus dirubah sifat dan sikapnya gitu. Jangan terlalu banyak mengumbar hal-hal yang tidak penting ke media sosial seperti yang ada di TikToknya Mbak Weni. Semuanya berhijab, tiba-tiba ada video seksi 2 biji yang saya lihat, dan itu monggo kalau apa dihapus saja gitu ya, Bun ya. Iya. Oke, sampai sini dulu kita tutup. Disematkan ya. Iya. Sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.